begini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Makanya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orang nyaur utang? Ya jawab. Wajib. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Tunda. Ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor cabang gitu pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat YouTube. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enek? Enek itu raine ketok terus rezekine ora tau ketok. Itu namanya enek. Jauh tapi gak enek karena weselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas nah itu cuma itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun. Itu kan nggak perlu mufti pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi. Tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam. Hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir. Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama. Dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dianggap mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat, hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat, kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin kabin. Setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu. Tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi. Karena wajah-wajah kayak sampean tuh semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja abot, apalagi disuruh foto. Hanya kalau ditanya, hukumnya gimana Gus? Wajib sholat. Wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang nggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok nggak? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung nggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah penting kamu sholat dulu aja, tidak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat.
Gus caranya kodok gimana? Sudah agak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun tuh sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150. 150 kali 12 berapa? Banyak ya. Kali 10 tahun. Lihat terawih saja dia takut apalagi. Nah, wajibnya qadha itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus mondok ikut 10 tahun sudah, saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik. Ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik itu ya rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang kan? Ini provokator itu. Apa pengesahan apa? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia istilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu enggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu nih. Taman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, nguyaya di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyon sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur Kang Ali, di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk ke masjid. Kipasnya dinyalin. Di daerah kamu ya gitu. Di sini. Di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Ada sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup? Nikmati hidup.